Selamat datang teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Jangan lupa di like and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Monica, NIM 2115471049. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Prodi D3 Kebidanan Metro, D3 tingkat 1 reguler 1. Kali ini kita akan membahas tentang dunia remaja. Masa remaja atau sering disebut juga masa pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa dewasa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi sekitar usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak lagi seperti masa sebelumnya, yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari kedua orang tua dan gurunya. Sekarang mari kita bahas perkembangan pentingnya yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama adalah perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan atau storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga menggaruk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor nih, seperti faktor hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntunan yang sangat tinggi. Biasanya juga karena banyak hambatan di rumah. Biasanya itu karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis karena mereka ini cenderung memandang dirinya dan diri orang lain sebagai yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Jadi, apabila tidak tercapai, hal ini tuh menyebabkan emosinya meledak-ledak, meninggi, dan mudah marah. Namun, seiring dengan bertambahnya pengalaman mereka, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua ini ada perkembangan sosial remaja. Disebut juga periode mencari identitas mereka. Mereka ini berusaha menunjukkan siapa sih diri mereka dan perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompok. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan bertambah rasa percaya. Dan sedangkan jika ditolak dalam kelompok, itu merupakan hukuman yang paling berat. Nah, sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu adalah kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin tahu dengan kelompoknya. Terus ada mencari perhatian, menentang aturan, terus ada mengotoritas sehingga sering menentang atau menolak campur tangan orang dewasa. Yang ketiga yaitu ada perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan ditandai dengan perubahan fisik nih, yaitu perubahan fisiknya ini sangat pesat di perubahan perilaku, sikap, emosional, dan minat. Titik pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya nih. Ditandai dengan mereka biasanya tuh lebih dekat dengan teman sebayanya dibandingkan orang tuanya atau keluarganya. Remaja juga
diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Namun karena mereka belum memiliki pengalaman, maka dari itu sering terjadi kegagalan. Kemudian memiliki rasa frustasi nih, jadi maka terjadilah konflik. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini introspeksi yang kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri-cirinya mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini perkembangan masa remaja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.